Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik pendidikan dalam tataran institusional. Di sini saya akan berusaha memaparkan soal pendidikan di masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pendidikan formal di Indonesia itu dimulai pada masa pendudukan Belanda di Indonesia. Kita tahu dalam sejarah Belanda pernah mengeluarkan politik etis sebagai politik balas budi terhadap bangsa Indonesia. Jadi Belanda mengakui bahwa Indonesia memiliki budi atau memiliki jasa yang luar biasa terhadap kerajaan Belanda waktu itu, di mana kerajaan Belanda menjadi negara yang kaya, kemudian superpower gitu ya, anggap saja punya power gitu. Nah, tapi faktanya kelompok lain atau negara kita yang dikatakan berjasa terhadap Belanda tadi ternyata kondisinya berbanding terbalik dengan Belanda. Akhirnya kita kenal istilah yang ditulis dalam buku Multatuli ya, yang judulnya Max Havelaar, yang artinya aku menderita itu. Nah, dari sinilah dunia internasional mulai mengetahui bagaimana sepak terjang kerajaan Belanda terhadap Indonesia. Kemudian ada desakan internasional untuk mendorong Belanda memberikan apresiasi ya terhadap Indonesia. Nah, waktu itu Ratu Wilhelmina yang baru saja dilantik, beliau mengabulkan itu atau merealisasikan balas budi itu dengan dikeluarkannya politik etis. Politik etis terdiri dari 3 hal, yaitu imigrasi, imigrasi, irigasi, dan edukasi. Untuk tataran imigrasi dan edukasi, ketika dilaksanakan di Indonesia, ternyata petugas yang melaksanakan itu menyelewengkan, gitu ya. Seperti halnya menteri kita yang sudah tertangkap KPK itu, ya mereka diberi tugas dan menyelewengkan itu. Nah, kemudian pada tataran edukasi ini ya, politik etis yang ketiga yaitu edukasi, dikatakan bahwa penyelenggaraan edukasi di Indonesia ini cukup berhasil, katanya gitu. Berhasil dalam hal membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang tidak terbelakang. Nah, berjasalah Robert Abendanon, kalau nggak salah, mungkin bisa dikoreksi nanti ya. Abendanon ini kita anggap saja sebagai Menteri Pendidikan waktu itu. Beliau menyelenggarakan pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi tentunya. Nah, tokoh-tokoh nasional kita yang terkenal sebagian besar adalah lulusan Stovia, seperti halnya Budi Utomo ya, maksudnya Dr. Sutomo. Nah, disinilah awal mula pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara formal dan diakui oleh dunia internasional. Bahkan siswa-siswa Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia diakui secara internasional, dan bahkan ada yang dikuliahkan di luar negeri, khususnya di negeri Belanda. Nah, ini awal mula penyelenggaraan pendidikan secara formal di Indonesia. Lalu apa poin pentingnya? Poin pentingnya sebenarnya ini adalah awal kemajuan Indonesia dalam hal pendidikan secara formal dan internasional tentunya, karena pengajar-pengajar di sana adalah lulusan luar negeri, dan sebagian besar penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan menggunakan bahasa Belanda ya. Mungkin kalau di era sekarang lebih identik dengan kelas internasional yang mengajarnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Oke, itu di sisi positifnya. Wajah yang tampak mata itu seperti itu. Tapi ada lagi wajah yang nggak tampak mata, bahwa penyelenggaraan pendidikan di masa itu fungsinya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat Hindia Belanda terkait bagaimana kondisi tempat dia tinggal, terkait bagaimana sistem pemerintahan Belanda yang membangun wilayah itu. Jika teman-teman pernah nonton film Bumi Manusia, nah seperti itulah wajah pendidikan. Di satu sisi memberikan pengetahuan dan memberikan status sosial, tapi di sisi lain, kalau teman-teman tahu temannya Mingke di dalam film itu,
Itulah tujuan dari pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah Belanda, yaitu menanamkan ide, orientasi tindakan yang ala kebarat-baratan. Yang akhirnya teman-teman Wincke merasa bahwa dia adalah golongan orang Eropa yang terpandang dan status sosialnya lebih tinggi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara garis besar pendidikan dilaksanakan agar supaya masyarakat pribumi bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Nah, karena ini terbukti dari siapa yang sekolah di sekolah buatan Belanda, yaitu orang-orang kaum bangsawan. Nah, orang-orang kaum bangsawan ini pasti punya power yang lumayan. Jika mereka sudah lulus sekolah, dia akan menempati posisi sebagai pemimpin di daerah itu. Karena ya dalam sosiologi disebut assign status ya. Atau saya keliru, mungkin ascribe status. Nah, tujuannya adalah supaya pemerintah lokal mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Oke, itu adalah wajah pendidikan di era sebelum kemerdekaan. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu wajah pendidikan di era pasca kemerdekaan. Oke, semoga teman-teman juga masih ingat tentang pelajaran sejarah bagaimana Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Dimulai dari tanggal 17 Agustus, kemudian tanggal 18 Agustus ada perwakilan dari Indonesia Timur yang protes bahwa Pancasila harus dirubah begitu. Dan sampai pada bulan November ada pertempuran Surabaya. Tapi tidak hanya di Surabaya, ada di Semarang, kemudian di Bandung. Kita mengenal istilah di peperangan di Bandung dengan istilah Bandung Lautan Api ya. Kemudian ada di Jawa Tengah ada Palagan Ambarawa. Ya, masih banyak lagi. Itu adalah perang-perang mempertahankan kemerdekaan. Dan jika masyarakat Indonesia misalkan kalah begitu dalam perang-perang itu, otomatis kemerdekaan itu menjadi utopia saja. Oke. Jika saya sarankan teman-teman coba melihat atau mendengarkan pidato Bung Tomo pada masa November 1945. Bagaimana Bung Tomo melakukan akomodasi, menghimpun kekuatan di Surabaya dan menarik, meminta bantuan, menarik simpati dari masyarakat lokal untuk ikut berperang. Nah, disitulah poinnya ya. Pendidikan pasca kemerdekaan adalah berusaha memberikan wawasan, skill, komitmen terhadap negara yang baru merdeka itu. Jadi intinya adalah menanamkan nasionalisme ya. Ya, karena Indonesia yang baru merdeka ini mereka memerlukan tenaga muda yang siap bertempur, memiliki wawasan yang luas dan memiliki kemampuan bagaimana mempertahankan kemerdekaan dari berdasarkan aspek pertahanan, keamanan sampai dalam aspek hukum ya. Kita tahu Indonesia belum legal waktu itu. Indonesia masih dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah Belanda. Nah, wajah pendidikan pasca kemerdekaan, jika kita lihat beberapa mata pelajaran seperti PPKN ya, di waktu itu mata pelajarannya adalah pengetahuan umum atau pengetahuan kewargaan negara. Dalam mata pelajaran itu yang dibahas adalah berkaitan dengan aspek geografi, kemudian sejarah, kemudian hukum ya. Jadi tiga aspek pembahasan ini, tiga aspek materi ini disajikan untuk memberikan wawasan terhadap seluruh warga negara tentang bagaimana kondisi negara itu. Kemudian mempelajari tentang bagaimana sejarah negara itu berdiri ya. Ya, ketika kita mempelajari sejarah kita tahu ternyata Indonesia memiliki kerajaan yang superpower yang dimulai dari kerajaan Sriwijaya yang dikatakan sebagai kerajaan nasional pertama dan kerajaan Majapahit yang dikatakan sebagai kerajaan nasional kedua. Karena wilayah kekuasaannya dan meliputi Asia Tenggara begitu. Atau bahkan sampai kerajaan Sriwijaya mencapai wilayah Madagaskar gitu ya. Itulah wajah pendidikan di era pasca kemerdekaan.
Nah, untuk selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan di dalam mata pelajaran itu tujuannya adalah untuk menanamkan komitmen nasionalisme supaya anak-anak muda Indonesia mau berperang, mau berkontribusi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Nah, itulah wajah pendidikan sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.